Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Bersama saya Billy Piri dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu saya hari ini adalah Bupati Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, Peter Gusbager. Halo Pak, apa kabar? Kabar Selamat baik, Mas Billy. datang di Studio Tempo. Terima kasih banget nih. Terima kasih, Udah Mas jauh-jauh Billy. dari Indonesia Timur, dari Papua, mampir ke Palmerah ke Studio Tempo. Nah ini Pak, sebelum kita mulai ngobrolnya bersama Bapak Bupati, akan saya bacakan profil singkat. Peter Gusbager menjabat sebagai Bupati sejak 2021 hingga saat ini. Sebelumnya, Peter pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kerom dari 2019 hingga 2020. Selain itu, sebelumnya dia juga pernah menjadi dosen di Universitas Papua dari tahun 2003 hingga 2019. Peter adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Papua dan meraih gelar master dari Universitas Melbourne di Australia. Kabupaten Kerom yang dipimpin Peter saat ini memiliki potensi lumbung tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, ubi, dan sebagainya. Tidak hanya sektor pangan, Kabupaten Kerom juga memiliki potensi di bidang peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Hal ini menarik perhatian Presiden Joko Widodo yang sudah berkunjung 2 kali ke sana. Presiden mendorong kabupaten menjadi lumbung pangan atau food estate jagung. Hal ini disambut baik oleh Peter. Dalam musim berikutnya, masyarakat Kabupaten Kerom akan panen jagung seluas 25 hektar dan 45 hektar. Baik, langsung saja kita berbincang dengan Bupati Kerom, Provinsi Papua, Peter Gusbager. Pak, ini mau tanya-tanya nih Pak, soal gimana pandangan Bapak terhadap Kabupaten Kerom selama Bapak memimpin, mungkin dari segi infrastruktur, pendidikan, atau mungkin hasil buminya nih, gimana nih Pak? Mas Billy, Kabupaten Kerom adalah kabupaten yang sangat strategis, daerah yang sangat strategis untuk pembangunan di tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua. Perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Kerom adalah kabupaten transisi sebagai hub, ya, penghubung jalur transportasi dari utara menuju ke Papua Tengah, Pegunungan, dan juga Papua Selatan. Selain itu, Kabupaten Kerom adalah daerah border crosser atau daerah perbatasan. Langsung ke Papua. Batas darat panjangnya hampir 150 km, batas darat negara dengan Papua Nugini. Sehingga Kabupaten Kerom ini satu-satunya daerah yang memang harus mendapat perhatian khusus. Selain itu, hal yang penting dari Kerom adalah penduduknya hampir 60% petani, dan luas lahan pertanian itu per kakak totalnya itu hampir 5.000 untuk khusus tanaman pangan bagi masyarakat Kerom. Di luar investasi, Kabupaten Kerom ini adalah kabupaten yang menghasilkan hasil-hasil pertanian, sayur mayur, buah-buahan, hasil peternakan seperti telur, daging, dan lain-lain untuk wilayah Jayapura Raya, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan sekitarnya. Pasar maupun toko-toko dan juga hotel-hotel di Jayapura itu mendapatkan suplai sayur mayur hasil pertanian dari Kabupaten Kerom. Oh, rata-rata Jayapura nih ya Pak, Ya. paling terdekatnya. Kita belum keluar, pasar kita masih seputar Jayapura Raya, wilayah Tabi, tapi juga di wilayah pegunungan. Kita suplai hasil-hasil pertanian. Dan Kerom menjadi daerah yang penting untuk kawasan. Seperti itu. Nah ini kan yang saya baca juga kalau lihat di peta itu Kabupaten Kerom ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini gitu ya. Dan kalau saya lihat juga betul sih tadi letaknya itu cukup strategis gitu kan ya Pak. Dan sekarang sebagai Bupati Kerom, Bapak memiliki visi mewujudkan masyarakat Kerom yang mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara bertanggung jawab nih Pak. Nah ini bagaimana nih Pak, Bapak merealisasikan visi tersebut dan potensi sumber daya apa yang dapat dielaborasi oleh masyarakat nih Pak? Pertama kita harus mengetahui dulu wilayah dan masyarakat. Ya. Dan juga persoalan penting apa yang sekarang dialami hampir di seluruh Papua. Ya, Kabupaten Kerom bagian dari tanah Papua, sehingga saya perlu jelaskan ada isu-isu penting, ada 3 isu penting yang sebenarnya menjadi persoalan yang selama ini menjadi tantangan dalam pembangunan. Yang pertama itu adalah lack of capacity atau rendahnya kapasitas kualitas manusia. Itu menjadi faktor yang harus diintervensi oleh pemerintah. Yang kedua,
law of coordination, jadi lemahnya koordinasi antar lembaga kementerian dan pemerintah daerah dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di daerah. Yang ketiga, law of awareness, jadi rendahnya kesadaran dari masyarakat maupun dari aparatur pemerintah terhadap kondisi pembangunan di tanah Papua, secara khusus Kabupaten Kerom. 3 isu ini yang menjadi persoalan yang menghambat pembangunan, khususnya dalam hal perencanaan. Perencanaan ini menjadi hal yang sangat penting untuk suksesnya implementasi. Kalau perencanaan baik, itu 50% itu keberhasilan pembangunan akan tercapai. Jadi isu perencanaan adalah pertama anggaran yang cukup, yang kedua perencanaan yang tepat, yang ketiga adalah orang yang mengelola yang tepat. Nah, ini hal-hal yang tadi terkait dengan isu utama yang saya sebutkan. Jadi di perencanaan ini masih menjadi isu penting dalam pemerintahan yang saya hadapi. Untuk itu kembali lagi kapasitas aparatur sipil pemerintah daerah itu harus betul-betul ditingkatkan kualitasnya, sehingga mereka-mereka inilah yang menjadi tim menjalankan visi besar kepala daerah. Tanpa tim di dalam ASN yang kuat, itu mustahil kita menghasilkan, mengeksekusi program implementasi ini berhasil di lapangan. Oh gini Pak, kan tadi sudah disebutkan kalau Bapak punya pengalaman sebagai dosen gitu ya Pak, beririsan lah dengan dunia pendidikan. Mungkin dari pandangan Bapak terhadap Kabupaten Kerom ini, treatment pendidikan apa nih Pak yang cocok Pak untuk Kabupaten Kerom supaya tadi tuh lack capacity-nya tuh mengecil atau mengurang nih Pak? Yang pertama kita, pemerintah harus mengintervensi. Lalu pembangunan pendidikan dasar. Pendidikan dasar 12 tahun. Ya. Pendidikan 12 harus betul-betul mendapat intervensi pemerintah dengan anggaran yang cukup, lalu dengan kualitas sumber daya manusia guru yang harus cukup, yang memadai, dan juga sarana prasarana pendukung. Kita masih mengalami persoalan mendasar di Papua, yaitu sarana prasarana, baik itu infrastruktur jalan, jembatan, sarana-sarana pendidikan, dan juga sarana pendukung lain seperti perpustakaan, laboratorium yang harus menunjang kegiatan belajar mengajar. Jadi guru-guru harus mendapat kemudahan, dan guru-guru di daerah ini harus betul-betul memang memiliki kualitas dan kontekstual membangun pendidikan yang ada di Papua. Pendekatan yang juga sering menjadi pendekatan bagi pemerintah adalah pendekatan berbasis asrama. Ya, pola asrama itu masih menjadi keunggulan tersendiri bagi pendekatan membina anak-anak Papua. Membangun pendidikan bagi anak asli Papua berbeda dengan kita membangun pendidikan untuk anak-anak non-Papua. Karena perlu penanganan khusus untuk anak-anak asli Papua, mulai dari SD, SMP, sampai SMA, dan mereka masuk ke bangku kuliah. Untuk itu, pola asrama masih menjadi penting. Tetapi itu tidak berarti orang tua lepas tanggung jawab. Keberhasilan pendidikan anak bagi saya, seperti yang kita lakukan di Kerom, itu tetap anak harus menjadi prioritas pertama bagi orang tua, ayah dan ibu untuk keberhasilan anaknya. Jadi bukan berarti pemerintah dan asrama atau mitra-mitra pemerintah itu mengambil alih tugas orang tua. Orang tua harus tetap sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk suksesnya pendidikan anak. Kembali lagi, pendidikan dasar, pendidikan usia dini menjadi pendorong. Ini baru saja kita merayakan Hari Anak Nasional. Ya. Jadi kita mempunyai pendekatan bagaimana menguatkan guru-guru PGTK. Jadi dalam asosiasi guru ada PGTK, Persatuan Guru Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Usia Dini. Itu juga menjadi perhatian saya. Kita memberi bantuan, ya, bantuan pembenahan ruang belajar mengajarnya, permainannya, kita memberi bantuan laptop, memberikan bantuan yang lain. Untuk guru-guru PAUD atau PGTK ini juga mereka menjadi basis awal. Bagaimana karakter anak dibentuk sejak dini. Lalu mereka masuk di jenjang pendidikan SD dan seterusnya. Itu dari sektor pendidikannya, jadi dipupuknya emang harus dari dasar. Dari dasar. Pak, biar nanti ke tingkat selanjutnya biar bisa lebih solid. Oke nih Pak. Ini dari berbagai sumber daya yang terdapat di Kabupaten Kerom nih Pak, soal hasil bumi nih Pak. Mungkin
sektor mana nih Pak yang paling signifikan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat? Kalau dari penilaian Bapak. Berdasarkan visi dan misi saya dan Pak Wakil Bupati, kita membangun Kerom berbasis potensi unggulan daerah. Potensi unggulan daerah sesuai dengan data PDRB, data statistik kita, kontribusi bidang pertanian itu memberi nilai 32, sekian ya. Lebih dominan nih Lebih dominan adalah lapangan usaha pertanian. Sehingga bagi saya, kalau masyarakat Kerom itu ingin kita sejahterakan, ingin ada pemerataan, ingin ada keadilan dan kemakmuran, kita harus membereskan masalah pertaniannya. Karena pertanian itu 60% jumlah penduduk kita, petani. Sehingga akhir-akhir ini kebijakan saya lebih baik itu UMKM maupun ekonomi itu kita arahkan kepada pertanian dan juga hasil-hasil olahan pertanian untuk kita angkat ekonomi masyarakat. Yang paling terkenal apa nih Pak dari Kabupaten Kerom hasil buminya nih Pak? Jagung kah atau apa? Kabupaten Kerom kalau skala investasi di luar pekarangan atau lahan milik masyarakat, tadi total lahan pekarangan milik masyarakat Kerom dari distrik Skamto sampai Towe, lahan khusus tanaman pangan hampir 5.000 lebih. Ya, itu lahan pangan milik masyarakat. Tapi yang kita investasikan saat ini itu jagung, itu sudah kita cadangkan 10.000 hektar. Yang baru dibuka, yang ditanam sekarang 500 hektar, dan tahun depan mudah-mudahan kita buka lagi 2.500 sehingga total progres ini 3.000 menuju ke 10.000. Jadi jagung masih menjadi saat ini untuk komoditas tanaman pangan, jagung menjadi andalan. Harga rata-rata per kilogram saat ini Rp6.000. Hasil panen kita kemarin bersama dengan Bapak Presiden itu sudah diakui oleh dan sudah diukur oleh BPS secara resmi oleh Badan Pusat Statistik itu 7 ton per hektar. Jadi kita memiliki prospek yang besar untuk tanaman pangan khusus jagung. Selain jagung kita punya produk-produk lain ya. Misalnya perkebunan Kerom memiliki penghasil sebagai daerah penghasil sawit. 12.000 BUMN ya, 12.000 hektar. Itu sawit. Ditambah dengan pihak swasta hampir 10.000 jadi hampir sekitar 20.000 hektar penghasil sawit CPO dari tanah Papua ada di Kerom. Jadi dua keunggulan ini yang kita bilang dalam skala besar. Selain kita punya kopi, kita punya sayur mayur, bawang merah, kita punya beras, dan juga kita penghasil kayu. Ya, kita punya 4 HPA aktif, IPHK, ya, izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu ada 4 aktif. Jadi kayu merbau setiap hari, siang, malam, itu keluar dari Kerom, dari hutan Kerom, yang kita kontribusikan kepada negara. Kita juga punya hasil non-kayu seperti masoi, gaharu, vanili, sagu, yang juga menjadi bahan-bahan keunggulan, potensi keunggulan daerah. Pak, tadi yang jagung itu Pak, sampai saat ini marketnya kemana nih Pak? Masih dalam negeri kah? Atau bahkan masih provinsi kah? Atau gimana nih Pak? Iya. Sesuai arahan Bapak Presiden, 500 hektar sampai 2.500 ya, yang kita akan buka. Untuk 500 hektar yang kita panen, ini masih untuk kebutuhan pasar dalam Papua. Ya, khusus untuk bahan baku pakan ternak. Jadi 500 hektar yang kita buka ini kita panen, kita masih menyuplai kebutuhan jagung Papua Barat. Kita belum melirik keluar karena kebutuhan jagung untuk Papua sendiri itu masih sangat kurang. Dan Kerom ini menjadi penghasil jagung, lumbung pangan komoditas jagung. Dan harapan Pak Presiden kepada saya untuk Kerom menjadi lumbung pangan komoditas jagung secara khusus untuk Indonesia Timur. Maka kita cadangkan 10.000 hektar sampai 10.000 hektar lagi. Jadi untuk masa-masa yang akan datang kita bisa buka sampai 20.000 hektar dan lahan Kerom kita sudah cadangkan dalam RT/RW. Dan peta jagung ini kita akan masukkan di dalam RT/RW sebagai koridor dan koridor jagung ya, untuk pengembangan
food estate. Oh, jadi wilayahnya sudah dipatenkan dulu dari sekarang Ya, nih ya, di Pak? dalam RT RW harus muncul Oke. sebagai koridor Oke, baik. seperti itu. Nah ini Pak, Kabupaten Kerom kan juga tadi yang seperti kita udah bahas berbatasan langsung dengan Papua Nugini sepanjang 150 km nih. Bagaimana pemerintah Kabupaten Kerom memanfaatkan wilayah perbatasan ini untuk menunjang perekonomian masyarakat? Bagaimana juga dengan aspek keamanan ini Pak? Ya, perlu diketahui garis batas ini di dalam sejarah itu bukan ditentukan oleh pemerintahan hari ini. Jadi sejak Inggris dan Jerman waktu itu, ya, di abad 19 atau abad 20 itu sudah menetapkan garis batas ini. Jadi kita mewarisi perbatasan negara ini kesepakatan bangsa-bangsa waktu itu, bangsa-bangsa Eropa. Lalu diwarisi ke Inggris kepada Australia, Australia kepada Papua New Guinea, dan Indonesia waktu itu dengan Belanda. Ya. Batas ini ini sebuah garis maya, ya, unimaginary line. Jadi di fakta di lapangan itu tidak seperti ada sebuah tembok, ya. Ini masih hutan belantara, hampir mayoritas adalah hutan belantara. Dan ada kampung-kampung yang secara sporadik menyebar di situ, di mana kampung-kampung ini adalah didiami oleh masyarakat yang secara garis keturunan atau secara sejarah leluhur mereka memiliki kekerabatan yang sangat kuat. Jadi ada kebijakan kita itu adalah kartu merah atau kartu pelintas batas. Ini untuk membantu masyarakat pelintas batas untuk bisa saling berinteraksi. Jadi juga ada pergerakan ekonomi antar dua wilayah yang secara historis adalah keluarga, tapi secara administrasi negara adalah sebagai negara yang berbeda. Jadi kita buka market-market, ya, ada pasar-pasar rakyat, ada kampung-kampung, ada pasar rakyat, sehingga ada transaksi antara Papua New Guinea dan kita sedang merencanakan, kita punya pos lintas batas yang masih statusnya masih sebagai checkpoint. Untuk Kabupaten Kerom ada 5 lokpri, lokasi prioritas. Jadi terpanjang dari 150 km tadi itu ada 5 lokpri. Dari 11 distrik atau kecamatan Kabupaten Kerom, kita punya 5 distrik, itu adalah distrik perbatasan. Jadi kecamatan perbatasan karena berada di garis batas negara. Harapan kita ke depan, Kabupaten Kerom itu bisa memiliki PLBN sendiri seperti Sota dan Wutung, Jayapura. Sota di Merauke dan Wutung di Kota Jayapura. Wutung Kota Jayapura hanya 20, ya, dari pinggir laut sampai dengan Kampung Moso. Sorry Pak, PLBN itu apa tuh Pak? Pos lintas batas negara. Sekarang berada di Jayapura. Pos lintas batas negara yang namanya Wutung. Di Merauke namanya pos PLBN Sota. Baru rencana saya mendapatkan data bahwa baru akan dibangun di Bovendigul. Kerom ini juga daerah yang gray area, daerah abu-abu, yang harus segera diisi dengan PLBN karena panjangnya hampir 120 sampai 150 km. Kalau tidak ada PLBN di situ, maka ini menjadi gray area, daerah abu-abu yang bisa syarat dengan konflik kepentingan yang bisa berimbas kepada kedaulatan negara. Berarti manfaatnya dari PLBN ini tadi cukup banyak, apalagi Kerom itu tadi kita udah bahas lokasinya sangat strategis gitu kan, antara Papua Nugini dan Indonesia. Dan nah ini Pak, saya mau tanya, ini buku merah ini penerbitannya gimana nih Pak? Penerbitannya dari kantor Badan Perbatasan Kabupaten Kerom. Ya, kita untuk mempermudah keluar masuk. Kita bebaskan semua pungutan, semua birokrasinya bebas, dan itu dikhususkan kepada masyarakat pelintas batas, yaitu orang asli Kerom. Orang asli Kerom memegang itu, khusus kampung-kampung dan distrik-distrik di 5 distrik perbatasan. Itu masyarakat punya buku itu yang bisa bebas untuk keluar dan masuk PNJ dan masuk kembali ke Indonesia. Nah ini Pak, balik lagi ke soal jagung nih tadi Pak. Kan Presiden Joko Widodo menetapkan Kabupaten Kerom menjadi salah satu lumbung pangan atau food estate komoditas jagung. Nah ini bagaimana perkembangan sentra jagung di Kabupaten Kerom nih Pak? Apa saja nih Pak dukungan-dukungan yang dibutuhkan dari pihak pemerintah kabupaten? Tentu saat ini yang kita perlukan adalah untuk jagung ini bisa berkembang, food estate ini bisa berkembang,
tentu yang pertama adalah kita punya potensi petani dan lahan. Nah, petani ini harus memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan. Ya, baik itu petani yang sebenarnya sudah beranjak tua, tapi kita punya potensi petani-petani milenial. Nah, kita kembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Untuk itu dengan Mabes Polri, Pemda Kerom kita sudah kerjasama membangun sebuah pusat pelatihan di Klat, balai latihan khusus jagung di Kabupaten Kerom di atas lahan seluas 20 hektar. Nah, ini kita harapkan nanti ada pelatihan. Kita bisa datangkan pelatih-pelatih dari kabupaten-kabupaten yang sudah go global dari jagung, ya. Mereka yang sudah seperti misalnya Gorontalo, kabupaten lain di Pulau Jawa, kita bisa datangkan dan kita sudah 2 kali membuat pelatihan. Berapa petani nih Pak kira-kira yang dapat pelatihan sampai saat ini mungkin dari 100 petani, 100 yang sudah kita siapkan. Ya sekitar 100. Tapi potensi CPCL, ya CPCL untuk Kerom di daerah wilayah jagung itu hampir 1000. Ya, ini ex petani sawit. Jadi jumlah kakak itu hampir 1000 kakak. Jadi CPCL-nya tidak ada masalah. Salah satu syarat investasi pertanian itu adalah lahan dan CPCL tadi. Ya, calon petani dan calon lahan. Dan Kerom memenuhi syarat itu sehingga Presiden berani untuk memberikan dana anggaran miliaran, ratusan miliar untuk memulai menginisiasi jagung di Kabupaten Kerom. Yang berikut, selain petani yang harus menguasai keterampilan dan ilmu pengetahuan, ya kita perlu memiliki sarana prasarana atau alsintan untuk pertanian. Ya, itu adalah alat mulai dari teknologi benihnya, perencanaan dan penyiapan lahan, kemudian kita perlu pupuk, kita perlu alat untuk tanam, kita perlu alat untuk perawatan, kita perlu peralatan untuk sampai panen, dan juga kita perlu peralatan pendukung untuk pengeringan, ya, oven. Kita perlu juga untuk alat untuk pengeringan dan juga untuk pengolahan lanjutan. Kita perlu ingat bahwa keberhasilan jagung ini tidak hanya pada hulunya, tapi perlu ada hilirisasi. Jadi bagaimana pengolahan selanjutnya dari jagung ini menjadi produk-produk lain, khususnya untuk bagaimana jagung ini dari jagung pipil, dia menjadi jagung giling, dan bisa menjadi tepung, dan dia bisa menjadi produk-produk lain. Maka nilainya akan jadi lebih besar. Menjadi lebih besar karena sudah ada intervensi pengolahan di situ. Sehingga yang berikut adalah teknologi pangan. Bagaimana teknologi pangan dari hasil bahan dasar jagung ini bisa memiliki nilai tambah, added value untuk memasuki ke dalam pasar. Untuk itu kita perlu dukungan pemerintah untuk industrialisasi. Industrialisasi bagaimana pakan ternak itu bisa hadir di Kabupaten Kerom, investasi itu harus masuk. Sehingga dengan kehadiran pakan ternak, industri pakan ternak, hilirisasi itu terjawab, ya, kita bisa tingkatkan produksi, produktivitas petani, kita tingkatkan ekonomi daerah, dengan tentunya adalah pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan petani setempat. Sehingga kita tidak lagi bicara tentang tadi, kita bergantung kepada daerah lain. Kita masih bermain dengan keunggulan komparatif. Tapi kalau kita sudah industrialisasi dan hilirisasi, kita sudah bicara tentang keunggulan kompetitif. Jadi nggak hanya jual produk mentah, tapi Tidak. setengah jadi bahkan barang jadi gitu ya Pak? Kalau sudah bicara keunggulan kompetitif, kita bicara persaingan. Kita tidak bicara dengan raw material, tapi kita sudah bicara bagaimana kita punya daya saing, daya saing daerah. Karena sudah jadi produk nih ya Pak? Siap. Sudah menjadi produk tambahan, sehingga tadi lapangan pekerjaan bisa kita jawab, added value-nya meningkat, jadi kita tidak jual tadi per kilogram 6.000, Iya. Karena mungkin tapi sudah jadi tepung jagung, sudah berubah harganya. Iya, betul. Ya sudah meningkat harganya. Apalagi Dan sudah di situ kemasan gitu ya, dan disitulah memberikan harapan bahwa jagung ini memberi harapan bagi masa depan tanah Papua, masa depan orang Papua, bahwa kita bisa tadi mandiri di bidang pangan. Jadi kemandirian pangan itu yang kita bicara selama ini tentang kedaulatan pangan. Ya, bagaimana kita di tanah Papua itu berdaulat dari sisi ketahanan pangan. Kita mandiri
dari sisi ketahanan pangan. Kita merdeka dari sisi ketahanan pangan. Ini kemerdekaan, kemandirian ini yang harus kita lakukan untuk orang Papua itu mandiri. Orang Papua itu kuat di atas tanahnya sendiri. Tentu dengan program-program yang tepat sasaran, tepat guna. Oke, baik Pak. Seperti itu. Nah ini Pak, selain soal pangan nih Pak, salah satu instruksi Bapak juga yang disampaikan ke kepala-kepala kampung adalah menjaga keamanan di Jalan Poros Swakarsa dan Jalan Trans Papua. Mungkin bisa Bapak ceritakan Pak, seberapa pentingnya jalur ini dan apa saja ancaman keamanan yang bisa kemungkinan terjadi gini Pak? Perlu saya garis bawahi, Kabupaten Kerom, puji syukur, adalah 1 dari 5 daerah yang aman, teraman di Provinsi Papua. Jadi banyak sekali kiat-kiat dan pendekatan yang kita lakukan, khususnya terhadap gangguan-gangguan sosial. Ya. Kita perlu tahu bahwa orang mabuk atau kekerasan di jalan, palak-palak di jalan itu sebuah gejala sosial. Ada akar masalahnya. Jangan kita lihat apa yang terjadi, anak-anak ini mabuk di jalan-jalan, atau mereka sering palak jalan, atau buat onar di jalan, atau balap-balapan di jalan. Ya. Itu sebuah gejala. Kita lihat akarnya. Akarnya adalah kurang perhatian. Akarnya adalah mereka tidak punya lapangan pekerjaan. Pasti ada sebabnya tuh ya Pak? Sebabnya. Untuk itu tahun ini, dari tahun lalu saya mengangkat 500 pegawai, tahun ini 1.000 pegawai ASN. Saya programkan, anggarkan sehingga anak-anak asli Papua Kerom dan asli Papua maupun non-Papua, karena Kerom ini daerah majemuk, hampir semua masyarakat dari semua pulau di Indonesia ada juga di Kerom, komposisi penduduk 60-40%. Ya. Sehingga anak-anak asli ini duluan menjadi sasaran saya angkat jadi pegawai, ada yang masuk TNI Polri. Ya. Supaya tidak ada lagi anak-anak ini di jalan. Lalu setelah mereka jadi pegawai-pegawai, saya minta mereka, ada pos-pos adat yang biasa palak-palak. Posnya sudah di masa kepemimpinan saya, hampir setiap kampung itu ada 1-5 pos adat. Itu udah kita kurangi sampai sekarang setiap kampung hanya 1 pos. Jadi biasa hasil hutan, hasil kayu. Jadi sopir-sopir yang melintas di situ biasa dipalak, dihentikan. Dan itu saja kepemimpinan saya sudah tidak ada. Kita sudah bersama Polri, yaitu Polres Kerom dan juga Dandim, Kodim 1701 Jayapura, kita udah kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, mitra-mitra kita yang lain untuk kita eliminir gangguan sepanjang Jalan Trans Papua, Jayapura Wamena, Yalimo. Itu sudah tidak ada. Ya, saya rekrut jadi pegawai, lalu kita mau, jangan kamu di pinggir jalan, kamu kembali ke dalam kampung, bangun kampungmu. Kita turunkan anggaran Karang Taruna. Kita kuatkan kepala kampung bahwa dana DD, ya, yang dari pemerintah pusat dan ADD dari Kabupaten Kerom, APBD kita, itu disasar juga kepada kelompok-kelompok muda ini, ada program di dalam kampung. Ya. Kita mulai dengan tahun lalu kita memberikan bantuan pom bensin mini untuk mereka jual bensin. Selain tadi kita angkat jadi pegawai, ada juga yang tidak jadi pegawai, kita kasih bantuan untuk usaha-usaha kecil, UMKM, koperasi. Ya, kita dorong juga kebun usaha, kita kasih bantuan ternak sapi. Jadi pemuda-pemuda sudah punya usaha. Mereka punya kebun, ya tanam kopi, tanam jagung, mereka pelihara ternak seperti sapi dan lain-lain. Nah, itu yang membuat pemuda ini ada kesibukan. Ada lapangan pekerjaan sehingga mereka tidak lagi waktunya itu terbuang begitu saja dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, berada di pinggir jalan, duduk di pos adat yang bagi saya tidak boleh lagi ada pos adat. Karena anak-anak ini masa depan mereka tidak ada di pinggir jalan. Masa depan mereka itu ada di dalam kampung, ada di lahan pertanian, ada di tempat-tempat yang produktif untuk mereka. Jadi intinya pendekatannya itu dengan cara produktivitas gitu ya Pak. Ya. Mungkin karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan kesehariannya, akhirnya ya udah treatmentnya adalah produktivitas, kerja ini, kerja ini. Kita membuka lapangan pekerjaan sehingga tidak ada anak-anak yang tidak usia produktif tapi mereka tidak produktif. Jadi kita buka lapangan pekerjaan, termasuk tadi investasi jagung. Kita juga sedang membuka 500 hektar dari 12.000 hektar lahan sawit yang tidak produktif. Kita mulai 500 hektar, saya sudah mulai bulan ini, itu program PSR, Peremajaan Sawit Rakyat.
Ya. Di atas lahan non produktif bekas PTPN 2, ini setiap petani memiliki 2 hektar. Jadi ada wilayah yang kita tanam jagung, ada yang tetap produksi sawit jalan. Kita pakai bibit unggul. Dengan mitra kita sediakan bibit unggul, kita buka lahan. Tahun ini saya sediakan 5 miliar rupiah untuk mendorong program PSR yang sudah menjadi program pusat lewat BPD PKS, Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit. Dana itu digelontorkan lewat mitra koperasi gabungan kelompok tani yang ada di wilayah-wilayah penghasil sawit di Indonesia. Program ini sudah berjalan dan Kerom menjadi sasaran. Ada karena berada dalam peta sawit nasional. Karena kita memiliki areal sawit. Untuk itu tahun ini saya dorong untuk mulai penanaman PSR. Saya harapkan dengan terbentuknya Badan Percepatan Pembangunan Papua Otonomi Khusus yang diketuai Bapak Wapres dan tim, itu Agustus informasi yang kami dapat Pak Wapres akan berkantor di Papua. Saya harap beliau akan datang di Kabupaten Kerom untuk mencanangkan penanaman PSR peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Kerom. Karena sampai hari ini sejak tahun 1980-an sampai dengan 2015 itu Kerom masih menjadi penghasil CPO terbesar di tanah Papua. Nih Pak, tadi kan Bapak juga sempat singgung soal UMKM nih Pak. Mungkin boleh tahu nggak sih Mbak, peluang UMKM di Kabupaten Kerom ini seperti apa nih Pak? Saat ini UMKM yang kami bina, Pemda Kerom bina ada 3.800 UMKM. Koperasi ada 37 UMKM. Hampir tiap tahun itu kita gelontorkan 5 miliar rupiah dari sumber yang berbeda, dari Otsus, dari DBH, dari sumber-sumber yang lain, DAU. Nah, kita gelontorkan untuk menunjang program pertumbuhan UMKM ini. Nah, jadi dari 3.000 sekian yang sudah kita bina dan koperasi ada 37, ini kita beri bantuan modal usaha. Ya, misalnya bengkel, penjual gorengan, mama-mama penjual pinang, penjual sayur. Dominannya apa nih Pak dari UMKM ini rata-rata? Rata-rata hasil pertanian dan olahan hasil pertanian. Ya. Tapi juga ada ada UMKM lain seperti tadi saya sebutkan bengkel, kemudian jual hasil-hasil pertanian lain. Seperti itu. Baik Pak, sekarang kita sudah di penghujung acara. Silakan kepada Bapak Peter untuk memberikan pernyataan penutup atau harapan Bapak sebagai Bupati untuk kemajuan Kabupaten Kerom. Silakan. Harapan saya tentang Kerom menjadi daerah hub untuk seluruh tanah Papua dan juga Papua New Guinea. Untuk itu, masyarakat Kerom harus tetap bersatu, jaga kedamaian, jaga persatuan yang sudah tercapai selama ini harus tetap dipupuk dan dipelihara. Kerom adalah rumah besar, di dalamnya ada kamar-kamar. Silakan setiap penghuni kamar menjaga kamar-kamarnya, saling respect yaitu menghargai satu sama lain. Untuk menghargai tentu ada pengorbanan. Ya. Kita harus bisa berkorban untuk menghargai orang lain. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu respect dan mari saling berkorban untuk menjaga persatuan dan kesatuan, membangun Kabupaten Kerom, kabupaten yang menjadi rumah besar untuk semua orang Papua, tapi semua anak bangsa yang ada di tanah Papua, tanah tamni isan kefase, kuembokin kei gerguraken suri, Tuhan menciptakan kita yang membangun, tamni isan kefase. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Peter atas kata penutupnya. Tadi saya sempat terinspirasi nih Pak dengan tadi bahasa Papua, asli Papua ya, barusan. Terima kasih Pak. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Billy Piri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.